Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Fajri Nur Azizah, dan kedua teman saya, Elizabeth Rizky dan Amalia Khusnul Khotimah, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai membangun dan mengelola sistem global. Pertama, yaitu sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan, pengembangan sistem dan perubahan organisasional. Teknologi informasi dapat mempromosikan variasi dari derajat perubahan organisasional yang berkisar dari penambahan bertahap hingga pencapaian lebih jauh. 4 jenis dari perubahan struktural organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi yaitu 1. Otomatisasi, 2. Rasionalisasi, 3. Merancang ulang proses bisnis, 4. Pergeseran paradigma. Masing-masing membawa risiko dan imbalan yang berbeda. Proses bisnis. Banyak bisnis saat ini mencoba untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan bisnis mereka. Beberapa dari sistem-sistem tersebut memerlukan proses perubahan secara bertahap, tetapi yang lainnya memerlukan lebih banyak merancang kembali proses bisnis yang luas. Perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis harus melalui langkah-langkah berikut ini. 1. Mengidentifikasi proses untuk perubahan. 2. Menganalisis proses-proses yang telah ada. 3. Merancang proses yang baru. 4. Mengimplementasikan proses yang baru. 5. Pengukuran yang terus-menerus. Ikhtisar dari pengembangan sistem. 1. Analisis sistem. Analisis sistem merupakan analisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan sistem informasi. Analisis sistem terdiri atas menentukan permasalahan, mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu solusi sistem. 2. Desain sistem. Perancangan sistem memerincikan spesifikasi sistem yang akan menjalankan fungsi yang diidentifikasikan dalam analisis sistem. Spesifikasi-spesifikasi tersebut akan menangani semua komponen manajerial, organisasional, dan teknologikal dari solusi sistem. 3. Analisis sistem. Langkah-langkah yang tersisa dalam proses pengembangan sistem akan menerjemahkan spesifikasi solusi yang ditetapkan dalam analisis sistem dan merancangnya ke dalam sistem informasi yang dapat beroperasional dengan sepenuhnya. Hal ini mencakup langkah-langkah yang terdiri atas 1. Pemrograman, 2. Pengujian, dan 3. Produksi dan pemeliharaan. 4. Pemodelan dan perancangan sistem. Metodologi terstruktur. Metodologi terstruktur telah digunakan untuk mendokumentasi, menganalisis, dan merancang sistem informasi sejak tahun 1970-an. Metodologi yang terstruktur arahnya dari atas ke bawah, maju dari yang tertinggi, level yang paling abstrak menuju level rincian yang terendah, dari yang umum menjadi yang spesifik. Pengembangan berorientasi objek. Pengembangan berorientasi objek menggunakan objek sebagai unit dasar dari analisis sistem dan desain. Suatu objek yang menggabungkan data dan proses tertentu yang beroperasional dengan data tersebut. Data dikemas dalam suatu objek yang dapat diakses dan dimodifikasi hanya dengan mengoperasikan atau metode yang terkait dengan objek tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan alternatif pembangunan sistem. Siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem merupakan metode pengembangan sistem informasi yang paling tua. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sistem, membagi pengembangan sistem menjadi tahapan-tahapan yang formal. Para spesialis pengembangan sistem mempunyai pendapat berbeda tentang bagaimana membagi tahapan pengembangan sistem, tetapi mereka secara umum bersesuaian dengan tahapan-tahapan pengembangan sistem yang baru saja dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe terdiri dari membangun suatu sistem percobaan dengan cepat dan tidak mahal bagi para pengguna akhir untuk melakukan evaluasi. Dengan berinteraksi dengan prototipe, maka para pengguna dapat memperoleh gagasan yang lebih baik mengenai kebutuhan informasi mereka. Selanjutnya, desain sistem. Beberapa jenis informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit bantuan formal dari spesialis teknik, atau bahkan tidak sama sekali. Fenomena ini disebut pengembangan oleh pengguna akhir. Rangkaian perangkat lunak yang dikategorikan sebagai generasi keempat membuat hal ini mungkin dilakukan. Kemudian, paket perangkat lunak, aplikasi, dan alih daya.
Perangkat lunak untuk sebagian besar sistem dewasa ini tidak dikembangkan sendiri, melainkan dibeli dari sumber eksternal. Perusahaan dapat menyewa perangkat lunak dari penyedia layanan aplikasi, membeli paket perangkat lunak dari vendor komersial, atau mendapat aplikasi berdasar permintaan yang dikembangkan oleh perusahaan luar secara alih daya. Yang selanjutnya, pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Yang pertama, pengembangan aplikasi cepat atau RAD. Desain aplikasi gabungan digunakan untuk mempercepat pembuatan kebutuhan informasi dan mengembangkan rancangan sistem awal. Pengembangan yang gesit menitikberatkan pada pengiriman perangkat lunak kerja yang cepat dengan membagi suatu proyek yang besar ke dalam serangkaian subproyek yang kecil yang diselesaikan dalam suatu periode waktu yang pendek dengan menggunakan umpan balik yang berulang dan terus-menerus. Yang kedua, pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Pengembangan berbasis komponen membuat sistem dapat dibuat dengan merakit dan mengintegrasikan komponen-komponen perangkat lunak yang tersedia. Perusahaan-perusahaan menggunakan pengembangan ini untuk membuat aplikasi e-commerce dengan menggabungkan komponen-komponen yang tersedia secara komersial untuk program shopping cart atau kereta belanja, autentikasi pengguna, mesin pencari, dan katalog dengan potongan-potongan piranti lunak untuk kebutuhan bisnis mereka tersendiri. Selanjutnya, pengembangan aplikasi mobil. Aplikasi mobil perlu dioptimalkan untuk suatu tugas tertentu yang mereka laksanakan. Mereka tidak berusaha untuk melaksanakan terlalu banyak tugas, dan mereka akan dirancang untuk kegunaannya. Menghemat sumber daya, bandwidth, spasi layar, memori, pemrosesan, entry data, dan gerakan pengguna, semuanya merupakan prioritas yang tertinggi. Yang selanjutnya, pertumbuhan sistem informasi internasional. Yang pertama, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri atas sistem informasi dasar yang diperlukan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan aktivitas-aktivitas lainnya. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Mengelola sistem informasi internasional, strategi global dan organisasi bisnis. Ada 4 strategi global utama yang menjadi basis struktur organisasional perusahaan global. Yang pertama, strategi eksportir domestik. Yang kedua, strategi multinasional. Yang ketiga, pewarlaba. Dan yang keempat, strategi lintas negara. Sistem global untuk menyesuaikan strategi. Ada 4 jenis konfigurasi sistem. Yang pertama, sistem tersentralisasi. Yang kedua, sistem terduplikasi. Yang ketiga, sistem terdesentralisasi. Dan yang keempat, sistem jaringan. Yang selanjutnya, menata ulang bisnis. Yang pertama, menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga, mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, posisi Direktur Informasi. Strategi sistem global, sistem inti atau core system adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara parsial karena sistem tersebut berbagai elemen penting, tetapi tidak harus benar-benar di berbagai negara. Yang pertama, mendefinisikan proses bisnis inti. Yang kedua, mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Yang ketiga, memilih pendekatan bertahap, rancangan keseluruhan, evolusioner, dan yang terakhir, jelaskan manfaatnya. Solusi manajemen implementasi. Yang pertama, menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Yang kedua, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Yang keempat, mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak. Dan yang terakhir, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Yang pertama, platform komputasi dan integrasi sistem. Yang kedua, konektivitas. Dan yang ketiga, penempatan perangkat lunak.
Review jurnal kami mengambil judul Membangun Sistem Informasi Penjualan Barang Cetak pada CV Global Print berbasis Object Oriented dengan penulis Adi Bruto, Marskala, dan Samsinar. Jurnal Idealis Volume 1 Nomor 2 Mei 2018 dengan abstrak perkembangan teknologi dan informasi yang sangat maju dan pesat ini diperlukan kecepatan dan keakuratan dalam mendapatkan informasi sehingga mempermudah dalam mengambil keputusan. Informasi yang dibutuhkan harus berguna bagi yang memerlukan sehingga kapanpun informasi tersebut dibutuhkan dapat digunakan dengan cepat. Saat ini CV Global Print yang sangat membutuhkan keberadaan sistem informasi yang baik dan bagus, cukup memadai untuk membantu sistem penjualan. Dalam aktivitas pekerjaan belum ditunjang dan dengan fasilitas pengelolaan data yang baik, sehingga timbul masalah antara lain pembuatan laporan menggunakan cara manual sehingga terjadi kesalahan pada pencatatan, kurangnya keterampilan yang dimiliki staf sehingga pembuatan laporan terlambat, kurang lengkap perincian pendapatan sehingga laporan sulit dipahami. Tempat penyimpanan data yang tidak tersusun dengan rapi akan membuat susahnya mencari data yang dibutuhkan setiap waktu. Untuk mengatasi masalah di atas, penulis menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk menganalisis sistem. Bahasa pemrograman menggunakan Microsoft Visual Basic Net 2008 dan database menggunakan MySQL. Dengan adanya sistem ini, diharapkan mengelola data yang ada pada CV Global Print menjadi lebih baik dan terstruktur. Pendahuluan, dengan banyaknya kebutuhan sistem informasi yang semakin pesat, maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang relevan dan tepat. Suatu sistem dikatakan baik apabila memudahkan keseluruhan proses, yaitu dengan cara komputerisasi. CV Global Print yang merupakan salah satu usaha perumahan yang bergerak di dalam bidang cetakan yang menyediakan barang-barang seperti pamflet, kartu nama, banner, buku sekolah, kalender, dan lain-lain. Dalam mengelola usaha ini, CV Global Print dibutuhkan sistem informasi untuk mempermudah jalannya kegiatan seperti pada saat melakukan transaksi serta pembuatan laporan. Begitu dengan diolahnya data yang akan dicatat pada kertas dan seringkali penumpukan kertas akan berdampak mencari data yang susah, kekeliruan penjumlahan penjualan, menghasilkan laporan penjualan tidak relevan dan tepat. Metodologi sistem yang digunakan adalah sistem tradisional development atau STD. Tool yang dipakai Visual Basic 2008, Microsoft Visio, dan MySQL. Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem informasi ini dapat dengan mudah menghasilkan laporan penjualan per bulan dengan akurat, tepat, dan relevan. Perbandingan jurnal ini memiliki banyak perbedaan, lamanya proses pembuatan faktur penjualan, masih menggunakan dengan cara menulis, dan masih kesulitan untuk mengetahui informasi data karena penyimpanan masih menggunakan arsip. Metodologi menggunakan metode identifikasi. Tahap awal dalam penelitian ini adalah mencari masalah yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Mencari masalah dilakukan dengan terlebih dahulu melihat kondisi yang ada di lapangan. Setelah masalah dirumuskan, langkah selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sasaran yang nantinya ingin diwujudkan dari penyelesaian masalah yang diteliti. Yang terakhir yaitu kesimpulan. 1. Dengan dibuatnya sistem penjualan untuk CV Global Print memanfaatkan akan teknologi informasi diharapkan dapat memperlancar proses penjualan. Kedua, dibuat sistem usulan form retur untuk disimpan data barang yang harus sudah diretur, dan laporan retur diharapkan dapat membantu pemilik CV Global Print akan tahu berapa banyak barang sudah diretur. Terakhir, dengan adanya validasi atau rumusan hitungan yang dilakukan oleh sistem usulan dapat berfungsi sebagai proses penjualan dan pembuatan laporan akan menjadi lebih benar dan tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.